Dikisahkan sejarah Cirebon. Kisah sejarah Raden Tarulintang. Inilah kisahnya. Sebelum lanjut, mari dukung dan pijit di bawah ini. Salam Rian Tani Pro. Putri Dewi Arumsari merupakan putri cantik dari Cirebon. Kala itu geger dan tersanjung dengan kecantikan Putri Dewi Arumsari dari kerajaan Cirebon membuat banyak pangeran mencoba untuk mendapatkan hati Dewi Arumsari. Tetapi Dewi Arumsari tidak tertarik dengan semua para pangeran itu. Dewi Arumsari hanya teringat dengan kebaikan seorang pria yang pernah menolongnya ketika dia diserang oleh perampok. Sayangnya sosok pria itu langsung pergi setelah menolong Dewi Arumsari tanpa menyebutkan nama dan asal-usulnya. Sosok pria itu selalu membayangi hari-hari Dewi Arumsari. Dewi Arumsari terpikat asmara dengan kesatria tampan yang rupawan sampai terbawa dalam mimpi yang susah dihilangkan. Walaupun Dewi Arumsari sangat mencintai sosok pria itu, Dewi Arumsari tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu kepada ayahnya karena Dewi Arumsari tahu bahwa ayahnya sangat menginginkan mempunyai menantu seorang pangeran. Kecantikan Dewi Arumsari ternyata tidak serta-merta mendatangkan kebahagiaan. Dewi Arumsari diculik oleh seorang raksasa bernama Wiragora karena kecantikannya. Entah apa tujuan Wiragora sampai-sampai menculik Putri Ayu Dewi Arumsari tersebut. Jangan lupa simak terus sampai selesai. Salam Rian Tani Pro. Tidak ada prajurit istana yang bisa menghadang raksasa Wiragora. Ayah Dewi Arumsari sangat sedih atas hilangnya Dewi Arumsari. Ayah Dewi Arumsari kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengembalikan Dewi Arumsari, jika wanita akan dijadikan anak, jika pria akan dinikahkan dengan Dewi Arumsari. Dengan adanya sayembara itu, orang-orang dari seluruh negeri berusaha untuk membebaskan Dewi Arumsari. Salah seorang di antara mereka adalah Raden Wirasantika. Raden Wirasantika terkenal dengan kepandaian ilmu bela dirinya. Orang-orang yang ikut perlombaan sebenarnya segan dengan Raden Wirasantika. Tetapi karena tergiur dengan hadiah yang ditawarkan, orang-orang tetap mengikuti sayembara tersebut. Sementara itu di tengah hutan, Wiragora yang membawa Dewi Arumsari bertemu dengan Raden Tarulintang. Raden Tarulintang adalah seorang pemuda yang tinggal di hutan dan berguru kepada Ki Tapak Jagat. Raden Tarulintang yang melihat Dewi Arumsari di tangan raksasa Wiragora berusaha untuk menyelamatkan Dewi Arumsari. Tetapi kesaktian Wiragora tidak bisa ditandingi oleh Raden Tarulintang. Raden Tarulintang berhasil dibuat babak belur oleh Wiragora. Wiragora kembali membawa Dewi Arumsari pergi ke tempatnya. Raden Tarulintang yang babak belur kemudian ditolong oleh gurunya Ki Tapak Jagat. Sementara itu, Raden Wirasantika dan orang-orang yang ikut sayembara memasuki hutan untuk mencari Dewi Arumsari. Raden Wirasantika yang ingin mendapatkan Dewi Arumsari kemudian membuat jebakan untuk peserta sayembara yang lain hingga membuat peserta sayembara yang lain tidak bisa lagi mengikuti sayembara. Hanya tinggal Raden Wirasantika sendiri yang mengikuti sayembara itu. Raden Tarulintang diobati oleh Ki Tapak Jagat. Ternyata Raden Tarulintang mengenal Dewi Arumsari. Raden Tarulintang kemudian mempelajari ilmu baru agar bisa mengalahkan Wiragora. Raden Tarulintang berlatih dengan sungguh-sungguh karena dia merasa jatuh cinta kepada Dewi Arumsari. Ternyata Raden Tarulintang adalah orang yang pernah menolong Dewi Arumsari ketika dihadang perampok. Raden Tarulintang juga selalu terbayang-bayang wajah Dewi Arumsari yang cantik itu. Raden Wirasantika yang mencari Wiragora akhirnya berhasil menemukan Dewi Arumsari. Saat berhadapan dengan Wiragora, Wiragora langsung memberi hormat kepada Raden Wirasantika. Ternyata Raden Wirasantik adalah orang yang menyuruh Wiragora untuk menculik Dewi Arumsari. Wirasantika sangat dendam karena dia pernah ditolak oleh Dewi Arumsari dan ingin memperistri Dewi Arumsari secara paksa.
Tetapi ketika Wira Santika mendengar sayembara yang diumumkan oleh ayah Dewi Arumsari, Wira Santika ingin memenangkan sayembara itu agar bisa memperistri Dewi Arumsari secara syah. Ternyata informasi bahwa Wiragora merupakan anak buah Wira Santika ini diketahui oleh Dewi Arumsari. Dewi Arumsari tidak mau menjadi istri dari Wira Santika. Wira Santika sudah membujuk Dewi Arumsari dengan berbagai cara, tetapi Dewi Arumsari tetap tidak mau menikah dengan Wira Santika. Akhirnya Wira Santika membuat Dewi Arumsari jatuh cinta kepadanya dengan kekuatan dari Wiragora. Wiragora mempunyai kekuatan hipnotis yang susah untuk dihilangkan. Akhirnya Dewi Arumsari mau menjadi istri Wira Santika. Pernikahan akan dilangsungkan di istana ayah Dewi Arumsari. Wira Santika kemudian membawa Dewi Arumsari kembali ke kerajaan. Sementara itu, Raden Tarulintang yang mencari Wiragora akhirnya berhasil menemukan persembunyian Wiragora. Setelah terjadi pertarungan seru, Raden Tarulintang berhasil mengalahkan Wiragora. Tetapi Raden Tarulintang tidak menemukan Dewi Arumsari. Setelah dipaksa, akhirnya Wiragora mengatakan bahwa Dewi Arumsari sudah dibawa oleh Wira Santika ke istana. Tetapi Wiragora mengatakan bahwa usaha Raden Tarulintang hanya akan sia-sia saja karena Dewi Arumsari sekarang berada di bawah pengaruh ilmunya. Dewi Arumsari dan Wira Santika tiba di istana. Semua senang menyambut kedatangan Dewi Arumsari. Tetapi penasehat raja tidak senang dengan Wira Santika. Penasehat itu sudah tahu sepak terjang Wira Santika yang suka menindas rakyat kecil. Penasehat khawatir dengan keadaan rakyat jika Wira Santika nanti diangkat menjadi raja. Ayah Dewi Arumsari yang mengetahui hal itu dan tidak bisa membatalkan janjinya untuk menikahkan lelaki yang bisa menyelamatkan Dewi Arumsari. Apalagi Dewi Arumsari yang sudah di bawah pengaruh ilmu Wiragora terlihat sangat mencintai Wira Santika. Pernikahan akan dilangsungkan 3 hari lagi. Sudah 3 hari berlalu, pernikahan antara Wira Santika dan Dewi Arumsari akan segera digelar. Ayah Dewi Arumsari terlihat hanya bisa pasrah. Sudah banyak tabib yang diam-diam disuruh untuk menyembuhkan Dewi Arumsari, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Di saat terakhir pernikahan akan dilangsungkan, Raden Tarulintang datang sambil membawa batu mustika ular. Dewi Arumsari berhasil disembuhkan. Wira Santika sangat marah dan menyerang Raden Tarulintang. Setelah terjadi perkelahian beberapa waktu lamanya, akhirnya Raden Tarulintang berhasil mengalahkan Wira Santika. Dewi Arumsari sangat senang melihat Raden Tarulintang yang selama ini selalu diimpikannya. Akhirnya raja menikahkan Raden Tarulintang dan Dewi Arumsari. Raden Tarulintang kemudian diangkat menjadi patih dengan gelar Dipati Arya Kusuma.